dan Putra, dan Roh Kudus. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Bapak, Ibu, saudari-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pertemuan pertama, kita telah diantar untuk merenungkan kasih Yesus sebagai sahabat di tengah goncangan badai taufan kehidupan kita. Dari pengalaman takut, khawatir, dan putus asa di tengah kesulitan itu, kita diundang untuk tetap beriman bahwa Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Ia hadir dan menjadi sahabat setia bagi kita. Dalam permenungan kedua ini, kita juga diajak untuk menyadari kehadirannya dalam situasi kehilangan, dalam peristiwa kematian. Sebuah pemandangan yang memprihatinkan dari pandemi COVID-19 adalah kematian, dan kematian adalah peristiwa kehilangan yang paling memilukan. Kita juga melihat dan mengalami dukungan keluarga, sahabat, rekan, dan teman yang dapat menjadi kekuatan untuk tabah dalam momen kehilangan. Keluarga Kristiani yang bergulat dengan momen memilukan ini hendaknya bercermin pada diri Yesus dalam bersikap dan bereaksi terhadap momen kehilangan. Maka, Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita agar kita pantas dan layak menyambut sabda dan pewartaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Engkau sendiri menghendaki kehidupan dan keselamatan bagi ciptaan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami juga merasakan kepedihan karena kehilangan saudari-saudara kami, kenalan kami, dan siapa saja yang kami jumpai karena terpapar COVID-19. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya asal dan tujuan hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus,
Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata,
Di manakah ia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui tayangan media sosial, surat kabar, atau peristiwa di depan mata kita, begitu banyak berita yang memilukan hati kita di masa pandemi ini. Suara sirine ambulan sering kita dengar melintas di dekat kita. Berita meninggalnya orang yang kita kenal dan kita cintai, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, seakan menjadi tayangan utama dari berita-berita yang lain. Kita juga melihat itu banyak orang berjuang mencari dan mengusahakan oksigen, dan mereka mengantri di mana-mana demi keselamatan anggota keluarganya. Di sisi lain, ada juga mereka yang berbela rasa dengan kemampuan mereka untuk menyediakan makanan bagi saudari dan saudara yang sedang isolasi mandiri. Kenyataan ini menjadi peristiwa yang mengundang serta menggerakkan hati kita semua. Tentu dengan usaha-usaha yang dapat kita lakukan ini, kita tidak mau kehilangan lebih cepat saudari dan saudara kita semua. Namun, kadang sebaliknya lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudari, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan hari ini menjadi undangan bagi kita untuk menyadari kehadiran Allah yang mewahyukan diri dalam diri putranya Yesus Kristus. Ia ingin dikenal oleh manusia dan hadir di tengah-tengah hidup manusia. Kehadiran Allah juga tampak dalam berbagai mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Dengan mukjizat itu pun kita digugah agar kita sadar siapakah Yesus bagi hidupku, apa yang sedang dikerjakan bagi hidupku,
dan hidup kita bersama. Melalui keteladanan yang dibuatnya itu, kita pun perlu menangkap bahwa kasih bagi sesama pun bukan hanya sebatas perasaan, rasa iba, kasihan, dan sedih, melainkan harus melahirkan sebuah tindakan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, anak-anak yang dicintai Tuhan, melalui peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ini, kita diingatkan akan iman akan Allah. Kisah ini mengungkapkan peralihan dari kematian Lazarus menuju kehidupan yang berhubungan dengan pergerakan dari ketidakpercayaan menuju iman akan Allah. Sosok Yesus yang penuh kuasa untuk mengatasi kematian, sekaligus yang peduli dan berbelas kasih terhadap para sahabat dan keluarga yang mengasihi dan dikasihinya ini, tampak dalam keakraban dan juga kedekatan Yesus dengan keluarga Betania yang membuat dirinya peduli dengan segala persoalan yang menimpa keluarga tersebut. Bapak, Ibu, saudari-saudara, anak-anak yang dicintai Tuhan, kehadiran Yesus di tengah keluarga yang kehilangan juga pertama-tama bertujuan untuk memberikan penghiburan daripada mengadakan mukjizat. Yesus datang dan hadir di tengah keluarga untuk membangkitkan dan menghidupkan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian, anak-anak yang dicintai Tuhan, marilah kita belajar dari peristiwa kehilangan dan kematian ini, seraya menemukan pergerakan iman hidup kita pada Allah. Ia hadir dan menjadi sahabat bagi kita. Ia hadir menjadi sahabat bagi setiap orang yang kehilangan, karena kita punya keyakinan, karena Yesus sendiri ingin agar kita semua hidup, dan karena Ia sendiri adalah kehidupan. Marilah Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian yang terkasih, kita satukan syukur, doa, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan, ajarilah kami dalam peristiwa hidup kami makna kehadiran-Mu yang menghidupkan. Semoga iman kami kepadamu juga melahirkan kepedulian kami kepada sesama dalam wujud tindakan konkret. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam pergumulan hidup kami. Engkau hadir dan memberi jalan keluar bagi segala situasi hidup yang sulit. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, senantiasa mendapat berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.